Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Andre Sianipar. Kali ini saya mau bahas mengenai eh, hak-hak pensiun bagi karyawan. Kok hak-hak pensiun? Hak-hak karyawan yang memasuki masa pensiun. Jadi ceritanya saat ini kan saya bekerja di suatu perusahaan yang kebetulan eh, level dari demografi tenaga kerjanya itu banyak sekali yang berumur di atas 45 tahun sampai dengan 50 tahun. Eh, Sedangkan umur pensiun di perusahaan tempat saya bekerja itu 56 tahun. Jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak karyawan yang masuk umur pensiun. Nah, eh, saya mau share sebenarnya apa sih yang akan didapatkan oleh karyawan ketika masuk umur pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Uh, saya pakai presentasi supaya uh, teman-teman juga bisa melihat poin-poin dari detailnya. Jadi kali ini saya membahas mengenai hitungan hak pensiun karyawan swasta menurut Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Um, jadi misalnya gini, ada teman-teman yang orang tuanya atau saudaranya atau siapapun yang misalnya bulan depan pensiun, masuk umur pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya apa sih yang akan mereka dapatkan ketika masuk umur pensiun? Nah, ini di sini saya coba jelaskan secara detail. Nanti juga akan ada simulasinya, bagaimana berhitungnya. Tapi sebenarnya, teman-teman tahu nggak sih eh, berapa umur pensiun di perusahaan swasta? Kalau secara undang-undang tidak ada ketentuan yang definitif atau disebutkan secara letterlux bahwa perusahaan swasta itu umur pensiunnya sekian. Ada beberapa referensi yang menggunakan umur pensiun berdasarkan umur pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang nggak masalah juga. Ada beberapa menggunakan umur pensiun dana pensiun. Jadi ada undang-undang dana pensiun di tahun 95 kalau nggak salah. Tapi semua itu undang-undang memperbolehkan perusahaan dan karyawan untuk mencapai kesepakatan. Sebenarnya umur pensiun di perusahaan itu berapa? Namun syaratnya angka pensiun atau umur pensiun itu harus disebutkan di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja PKWT atau PKWTT-nya. Itu harus tertera letter lux berapa misalnya 55, 56 apa 57 itu harus tertera di situ. Kebetulan di tempat saya bekerja saat ini umur pensiun itu 56 tahun. Jadi siapapun pekerja yang sudah mencapai umur pensiun, umur 56 tahun, maka perusahaan itu boleh melakukan PHK pensiun, membayarkan hak-hak pensiunnya kepada si karyawan dan selesai sudah perjanjian kerjanya. Sebelum kita masuk, eh, kalau ada yang bertanya, apakah pensiun yang saya maksud ini sama dengan pensiun yang disebutkan di jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya bukan, berbeda.
hitungan hak pensiun yang mau saya bahas ini dasarnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ciptaker yang sudah terbarukan. Sedangkan kalau program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki dasar undang-undang yang berbeda dan hitungannya pun berbeda dan proses pembayarannya pun berbeda. Jadi kalau ada karyawan atau tenaga kerja yang perusahaannya bilang, loh, kok kan kamu sudah kita bayari jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaannya, jadi nggak perlu lagi dong pensiun. Itu salah, karena itu dua hak yang berbeda. Setiap karyawan yang masuk umur pensiun, maka dia harus dapat bahasanya pesangon pensiun yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuk ke landasan undang-undangnya. Jadi siapapun yang masuk pensiun itu ada hitungannya dan hitungannya ini ada dasarnya. Dasar yang paling dasar adalah dasar yang utama itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja. Kemudian kita dengar di 2020 itu ada Undang-Undang Omnibus Law. Cuma kan oleh MK dianulir dan MK memberikan waktu kepada pemerintah selama 2 tahun untuk membuat undang-undang yang baru. Sehingga pemerintah mengeluarkan namanya Perpu, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait dengan Cipta Kerja atau Ciptaker. Dan Perpu ini sudah disahkan menjadi undang-undang atau bukan menjadi ya, tapi ada undang-undang yang keluar, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berisi menetapkan Perpu eh, Nomor 2 Tahun 2022 itu sah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk spesifik landasan hukum pensiun, ada satu lagi turunannya, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, waktu istirahat, dan PHK. Jadi pensiun itu masuknya ke komponen PHK. Eh, Nanti saya coba jelaskan detailnya seperti apa. Di PP 35 tahun 2021 supaya lebih mudah, jadi saya ambil pasalnya yang membahas pensiun itu yang mana sih? Ada dua pasal, pasal 40 terkait pesangon, hitungan pesangon dan hitungan eh, uang penghargaan masa kerja (UMPK). Kemudian pasal 56 yaitu hitungan PHK karena pensiun. Jadi PHK itu banyak macamnya dan dibahas per pasal per pasal. Kenapa per pasal per pasal? Karena dasar PHK itu mempengaruhi hitungannya, hitungan pesangon yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. Nah, untuk pensiun ini dibahas di pasal 56 PP 35 tahun 2021. Pembahasan eh, hak pensiun berarti kita bicaranya apa saja sih yang diberikan kepada karyawan eh, dari perusahaan. Pertama itu disebut dengan pesangon. Bapak Ibu atau teman-teman mungkin sering dengar ya, kalau PHK nanti diberikan pesangon. Ya betul, bahasanya adalah pesangon. Kedua disebut uang penghargaan masa kerja atau UPMK disingkatnya. Dan ketiga adalah uang penggantian hak. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu memiliki tabelnya sendiri. Jadi dia menghitung berdasarkan masa kerja dari karyawan selama bekerja di
perusahaan tersebut itu berapa lama. Nanti ada layer-layernya atau hitungannya tersendiri. Untuk uang penggantian hak, ini tidak ada layernya. Hanya dia membahas hak-hak di luar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nanti saya coba jelaskan. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ketika kita bicara pesangon, pesangon itu hitungannya berdasarkan masa kerja karyawan tersebut di perusahaan tersebut, perusahaan tempat dia kerja. Jadi, misalnya dia bekerja di bawah 1 tahun, maka pesangonnya itu adalah satu kali gaji maksudnya. 1 sampai 2 tahun, maka pesangonnya 2 kali gaji. 2 sampai 3 tahun berarti 3 kali gaji. Dan seterusnya, sampai maksimum ketika karyawan bekerja di atas 9 tahun, itu pesangonnya adalah 9 kali gaji. Tabel ini tertera di PP 35 tahun 2021 pasal 40. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa cari tahu sendiri ya tabelnya seperti apa. Kalau di undang-undangnya tidak dibuat tabel tapi hanya deskriptifnya saja. Nah, ini saya buatkan tabel supaya lebih mudah. Selanjutnya tabel uang penghargaan masa kerja sama, ini juga saya sadur dari PP 35 tahun 2021 pasal 40. Ini agak sedikit berbeda karena range-nya agak lebih jauh ya. Jadi kalau karyawan bekerja di bawah 3 tahun, dia belum bisa mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Jadi minimum itu 3 sampai 6 tahun itu diberi 2 kali gaji, 6 sampai 9 tahun diberikan 3 kali gaji, 9 sampai 12 tahun diberikan 4 kali gaji, dan seterusnya sampai dengan bekerja di atas 24 tahun diberikan 10 kali gaji. Yakin nih masa kerja 24 tahun? Yakin, karena saya punya pengalaman pribadi di tempat saya bekerja itu masa kerjanya luar biasa. Bahkan atasan saya itu bekerja di perusahaan tempat saya bekerja ini sudah 30 tahunan, 35 tahun lebih, benar-benar dia join dari perusahaan ini berdiri tahun 80 sekian lah. Tahun ini beliau masuk umur pensiun, jadi saya juga sudah mulai hitung-hitung pensiunnya. Nah, ketiga, tadi di luar pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ada namanya uang penggantian hak, yaitu cuti yang belum terpakai. Jadi secara undang-undang cuti yang belum terpakai itu harus diberikan, tapi dikonversi dulu menjadi nilai rupiah, diuangkan. Transport cost center rekrut, artinya gini, kalau misalnya seseorang itu direkrut di Bogor, kemudian dia penempatan kerjanya di Surabaya, maka transportasi dari Bogor ke Surabaya dan dari Surabaya kembali ke Bogor itu harus di-cover oleh perusahaan. Ketiga, hal lainnya yang tertera di kesepakatan. Secara umum bebas mau membahas apapun yang diberikan kepada karyawan yang masuk umur pensiun. Contohnya gini, misalnya sebagai tanda terima kasih kepada karyawan yang pensiun, kita berikan 5 gram emas. Ya boleh-boleh saja, silahkan. Yang penting syaratnya tidak di bawah dari ketentuan undang-undang yang ada. Kalau di atas boleh, yang nggak boleh itu di bawahnya. Angkanya atau nilainya nggak boleh di bawahnya. Baik, dari situ kita coba simulasikan. Teman-teman sudah mulai ambil kertas, ambil pulpen, nanti kita coba coret-coretan supaya bisa berhitung ya, seperti apa sih hak yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan yang pensiun. Contoh gini, contoh kasus, si Andre masuk kerja tahun
bukan tahun, tanggal maksudnya. 1 Januari 2015 dan tanggal lahir si Andre itu 30 Januari 1968. Gaji terakhir si Andre adalah 10 juta. Tahun 2024, sesuai aturan perusahaan, si Andre masuk pensiun karena umurnya per 30 Januari 1968 sudah 56 tahun. Artinya 30 Januari si Andre akan ulang tahun dan umurnya sudah mencapai 56 tahun. 56 tahun sesuai dengan peraturan perusahaan bahwa itu sudah masuk umur pensiun. Maka si Andre boleh di PHK menggunakan ketentuan pensiun. Dari simulasi ini, saya garis bawahi untuk teman-teman poin-poin mana saja yang perlu teman-teman perhatikan. Ini, pertama adalah tanggal masuk kerja, itu penting banget, dan HRD wajib mencatat. Kedua, tanggal lahir, itu wajib, karena apa? Karena pensiun karyawan berdasarkan ulang tahun umur kesekian. Misalnya, aturannya umurnya 56 tahun di pensiun di perusahaan itu, maka ketika dia ulang tahun ke 56 sudah masuk kategori pensiun. Gaji terakhir penting karena ini nanti sebagai penghitung nilai dari hak pensiun yang diberikan kepada karyawan. Tahun 2024 ini maksudnya adalah waktu ulang tahunnya kapan, yang ke 56 tahun. Itu wajib diketahui oleh kita. Ya, nah poin-poin ini selanjutnya kita detailkan dari kasus tadi berapa sih biaya pensiun yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada si Andre. Nah, pertama kita hitung dulu dari pertama mulai bekerja sampai dengan ulang tahun ke 56 tahun, si Andre ini sudah bekerja berapa lama sih? Nah, kalau dari informasi yang tadi, 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari, ulang tahunnya si Andre, 2024, itu si Andre sudah bekerja 9 tahun 1 bulan. Oke, ini adalah perhitungan yang paling dasar. Cari dulu periode bekerjanya sudah berapa lama. Dari sini dilanjutkan 9 tahun 1 bulan, kalau di tabel pesangon itu berapa banyak? Berapa pengkalinya berapa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, dari 9 tahun 1 bulan dicari tahu uang penghargaan masa kerjanya di tabel UPMK itu berapa kali sih? Yuk kita lihat. Ingat-ingat ya, 9 tahun 1 bulan, artinya lebih dari 9 tahun. Sekali lagi, 9 tahun 1 bulan, artinya lebih dari 9 tahun. Kita lihat pesangonnya. Ini tabel pesangonnya, 9 tahun 1 bulan masuk ke yang mana? Betul, masuk ke yang paling bawah, 9 tahun atau di atas 9 tahun, yaitu 9 kali gaji untuk pesangonnya. Sudah dapat ya pesangonnya. Sekarang kita menuju ke uang penghargaan masa kerjanya. Tadi berapa? 9 tahun 1 bulan. Maka dia masuk ke sini. 9 sampai 12 tahun. Dapatnya adalah 4 kali gaji. Yang tadi 9 kali, yang ini 4 kali. Oke, kita masukkan ke hitungan yang tadi. Maaf, pesangonnya berapa tadi? 9. Uang penghargaan masa kerjanya berapa? 4. Oke. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita lihat aturannya bunyinya gimana sih?
Tadi ada saya bilang aturannya PP 35 tahun 2021 pasal 56. Kurang lebih bunyinya begini. Kalau karyawan di PHK karena masuk usia pensiun, maka pesangon yang tadi itu harus dikali dulu dengan 1,75 dan UPMK-nya dikali 1. Pelan-pelan. Takutnya masih bingung nih. Tadi kan pesangonnya udah 9 kan? Ternyata ada ketentuan lain di pasal 56. Pesangon yang tadi, yang 9, itu harus dikali. Dikalinya 1,75. Sedangkan UPMK-nya dikali 1. Kita masukkan ke perhitungan yang tadi. Pesangonnya 9, kali berapa? 1,75. UPMK-nya berapa? 4 kali dikali 1. Oh, sorry. Pesangonnya 9 kali 1,75 berarti hasilnya adalah 15,75 kali. Sedangkan UPMK-nya dikali 1 artinya ya tetap 4. Kita sudah dapat totalan pesangonnya yaitu 15,75 kali dan UPMK-nya 4 kali. Apa yang selanjutnya harus dilakukan? Ditambahkan 15,75 kali ditambahkan 4 kali. 15,75 ditambah 4 berapa? 19,75 kali. Dikali apa sih sebenarnya? Dari tadi saya bilang kali, kali, kali. Dikali gaji. Gajinya si Andre yang terakhir. Ingat, yang terakhir. Tadi gajinya si Andre berapa? 10 juta. Maka 19,75 kali 10 juta. Hasilnya 197.500.000 rupiah. Itu adalah biaya pensiun yang harus dibayarkan kepada karyawan yang masuk umur pensiun. Setelah ini dibayarkan, apakah perjanjian kerjanya selesai? Iya. Hak karyawan ketika sudah didapatkan, maka kewajiban perusahaan pun sudah selesai dan putus perjanjian kerjanya. Sudah PHK. Apakah PHK pensiun itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan? Tidak perlu. Karena pensiun merupakan PHK yang tidak perlu didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Oke, selain itu, selain 197.500.000 rupiah, apakah ada nilai lain yang harus dibayarkan oleh perusahaan? Jawabannya yang tadi, apakah cuti si karyawan tersebut masih ada? Kalau ada, maka tetap harus dibayarkan. Apakah ada biaya transportasi dari tempat dia direkrut dan tempat penempatan dia, itu juga harus dibayarkan. Dan apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang dibahas di peraturan perusahaan, PKB, atau perjanjian kerja bersama. Ya, itu. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti dibayarkan 197.500.000 rupiah. Sorry. Aduh, kebanyakan nolnya. Bingung saya. Baik. Lalu, apa sih syaratnya supaya karyawan itu bisa mendapatkan hak pensiunnya dia? Pertama, hak pensiun karyawan adalah karyawan itu harus karyawan tetap atau bahasa perjanjian kerjanya yaitu PKWTT. Perjanjian kerja tidak waktu tidak tentu.
Kalau yang kontrak itu kan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kalau ini syaratnya adalah karyawan tersebut harus karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Kedua, syaratnya adalah masuk umur pensiun sesuai aturan perusahaan. Masing-masing perusahaan pasti punya aturannya masing-masing. Perusahaan tempat saya bekerja atau perusahaan tempat teman-teman bekerja pasti punya aturannya, punya umur yang sudah disepakati, maka silakan ditanyakan ke HRD-nya atau silakan dilihat di peraturan perusahaan tempat teman-teman bekerja. Umur pensiunnya berapa. Oke, dari situ pertanyaan saya terakhir, ketentuan ini bermanfaat nggak sih buat kita? Oke, silahkan komen di kolom komentar atau kalau mau diskusi tentang perhitungan pensiun bagi karyawan swasta, jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.